Ya, sebelumnya selamat siang. Saya buka dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita berjumpa lagi di pengetahuan dan pemahaman umum. Pada hari ini kita akan membahas tentang pengetahuan dan pemahaman umum. Oke, langsung saja kita memasuki soal. Untuk pengetahuan dan pemahaman umum ini, tentunya kalian harus memahami yang namanya tentang teksnya terlebih dahulu. Teksnya itu dari seperti apa, kita pahami secara nalar, gitu ya. Kita pahami secara nalar, jadi kita mencarikan jadi semuanya jadi satu. Oke, kita masuk soal yang pertama. Oke, bacaan untuk soal nomor 1 sampai 5. Kalimat 1, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memperingatkan bahwa kelaparan yang terjadi saat ini adalah ancaman global. Menurut PBB, satu di antara 9 atau banyak 821 juta orang mengalami kelaparan. Kalimat 3, dalam sebuah laporan disebutkan bahwa 48 detik-detik TPS 2002 kelaparan telah meningkatkan di Afrika dan Amerika Selatan. 4, peningkatan kelaparan terus terjadi ini disebabkan karena perubahan iklim dan juga serta konflik yang berkepanjangan, termasuk di zaman Somalia, Amerika Utara, dan Afghanistan. Lebih lanjut, PBB mengatakan bahwa situasi kelaparan di Amerika Selatan semakin memburuk karena rendahnya harga komoditas ekspor utama di kawasan tersebut, terutama minyak tanah. Kalimat 6, sebuah organisasi sosial bernama Save the Children mengungkapkan bahwa 600.000 anak-anak di zona perang dapat meninggal karena kelaparan ekstrim pada akhir tahun ini yang disebabkan terhalangnya pasokan kebutuhan akibat perang. 7. Selain itu, akses yang tidak memadai membuat penduduk sekitar lebih memilih makanan yang murah dan padat energi lemak. 8. Sebagai akibatnya, 672 orang dewasa mengalami obesitas. 9. Jumlah penduduk yang bermasalah dengan kesehatan naik sebanyak 72 juta dibandingkan data demografi tahun 2014. Kalimat 10, Wakil Presiden Asosiasi Dana Internasional untuk Pembangunan Pertamina mengatakan untuk mengurangi kelaparan kita harus mengutamakan akranan terlebih dahulu, yaitu kemiskinan kronis. Kalimat 11 dinyatakan bahwa dibutuhkan data yang akurat mengenai keberadaan penduduk miskin dan apa saja yang dibutuhkan oleh mereka. Oke, dari kalimat 1 sampai 11 ini ada di jawaban di soal nomor 1 sampai 5. Oke ya, kita bisa soal nomor pertama. Diperlukan sebuah paragraf antara kalimat 3 dan 4. Gagasan pokok paragraf yang paling tepat adalah kalimat 3 dan 4. Kalimat 3, dalam sebuah laporan disebutkan bahwa ada 48 detik-detik TPS 2002 kelaparan telah meningkatkan di Afrika dan Amerika Selatan. Kalimat 4, peningkatan kelaparan terjadi disebabkan karena perubahan iklim dan juga serta konflik yang berkepanjangan, termasuk di zaman Somalia, Afrika Utara, dan Afghanistan. Oke, pada kalimat 3 dan 4, gagasan pokok yang paling tepat adalah yang di karena apa? Karena di gagasan kalimat D terdapat di akhir paragraf kalimat ketiga, memaparkan bahwa mengenai peningkatan kasus kelaparan di Afrika dan Amerika untuk memperkuat argumen tersebut, maka gagasan pokok yang paling sesuai sebagai penghubung antara kalimat pertama, yakni kalimat 3 dan kalimat 4 tersebut adalah mengenai rincian kasus kelaparan di Afrika dan Amerika Selatan, sehingga opsi D adalah paling tepat. Oke, gitu ya untuk soal nomor pertama. Kita lanjut soal nomor 2. Kalimat manakah yang merupakan perbaikan dari kalimat 4? Kalimat 4 tadi. Kalimat 4 berbunyi, peningkatan kelaparan terus terjadi di
Ini disebabkan karena perubahan iklim dan juga serta konflik yang berkepanjangan, termasuk di Yaman, Somalia, Afrika Utara, dan Afghanistan. Kalimat manakah yang perbaikan? Jadi kita memperbaiki ya antara kosakata antara kalimat dan yang lainnya. Oke. Pada kalimat 4, pada paragraf kedua itu perlu diperbaiki ya agar efektif. Untuk menjadi efektif, penggunaan kata disebabkan karena harus diubah menjadi disebabkan dan menambahkan kata setelah kata kelaparan. Sehingga opsi yang tepat adalah yang C. Ya, opsi yang tepat adalah yang C. Ya, kita lanjut. Nomor 3, paragraf 2 terdiri dari atas dua paragraf. Kalimat yang seharusnya merupakan awal paragraf ketiga adalah di ke paragraf kedua seharusnya terdiri atas dua paragraf. Ini ya, kalimat paragraf kedua ini ya terdiri dari dua paragraf. Karena apa? Karena di situ ada semuanya itu mencakup dua pokok berbeda. Jadi kita harus memenggal antara dua paragraf, dua kalimat tersebut dijadikan satu paragraf dalam soal tersebut. Jadi untuk perubahan di paragraf kedua menjadi dua paragraf ya harus dipisah secara tepat. Pada paragraf kedua, teks tersebut terdapat dua topik yang berbeda dan yaitu rendahnya harga komoditas ekspor dan sulitnya akses untuk kebutuhan memenuhi kebutuhan. Sehingga opsi yang paling tepat untuk paragraf ketiga adalah mengenai sulitnya akses memenuhi kebutuhan yang diawali pada, pada kalimat ke-6. Jadi opsi yang tepat pada jawabannya adalah yang Oke, kita lanjut. Soal nomor 4. Kalimat manakah yang dapat ditambahkan pada paragraf pertama? Di paragraf pertama tadi membahas tentang apa? Membahas tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa sampai menurut PBB itu sendiri dan disisipkan sebuah laporan. Jadi antara A, B, C, dan D, E, mana yang benar? A adalah angka itu menunjukkan bahwa kelaparan meningkat selama 3 tahun terakhir. B, peningkatan kelaparan tersebut diprediksikan akan meningkat pada tahun depan. C, bertujuan untuk perdamaian dan keamanan dunia serta membina kerjasama internasional. D, PBB menyatakan kelaparan yang terjadi disebabkan oleh konflik yang berkepanjangan di beberapa negara. PBB menyatakan untuk mengurangi kelaparan, semua pihak harus memberi perhatian terhadap masalah ini. Oke, untuk kalimat manakah yang paling sesuai untuk paragraf satu? Oke, pastinya pada paragraf satu ini, hal yang dibahas mengenai peningkatan kasus kelaparan tadi ada laporan, ada menurut BPPG. Lalu, sementara pada akhir paragraf kedua membahas tentang faktor penyebab meningkatnya kelaparan. Sehingga berdasarkan opsi jawaban, kalimat yang dapat ditambahkan adalah, kan tadi membahas tentang apa? Kelaparan. Jadi meningkatkan selama 3 tahun terakhir. Ya, jadi jawaban paling tepat adalah A. Oke, dari teks terakhir, dari teks tadi, kalimat nomor 5 adalah soal nomor 5 adalah soal terakhir. Oke, jika informasi di bawah ini ditambahkan pada paragraf kedua, kalimat manakah yang akan melemahkan argumen pada paragraf kedua?
Oke, opsi A, tidak semua anak di zona perang mengalami kelaparan ekstrim. B, bagian lain Amerika tidak mengalami kelaparan, seperti Amerika Selatan. C, peningkatan jumlah penderita obesitas berkaitan dengan masalah kelaparan. Nggak meninggal. E, konflik berkepanjangan belum tentu menyebabkan kelaparan di beberapa negara. Oke, dari opsi A, B, C, dan D, E, yang paling tepat adalah B. Karena apa? Karena pada kalimat ini ditambahkan membuat argumen dalam sebuah paragraf menjadi padu. Di sini kan ada bagian lain Amerika tidak mengalami kelaparan seperti Amerika Selatan. Nah, ini kan tidak melemahkan tetapi memberikan sebuah tambahan bahwa di Amerika tersebut tidak mengalami kelaparan seperti Amerika Selatan. Ya. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 6 sampai 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 membahas tentang kualifikasi dan standar kompetensi guru. Guru profesional dituntut untuk memiliki kemampuan mengajar sebagaimana diisyaratkan dalam standar kompetensi pedagogi. Selain itu, guru harus mampu mengembangkan profesionalitasnya secara terus-menerus sebagaimana tertuang dalam kompetisi profesional. Peran guru diharapkan lebih dari sekadar memfasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan dan kecapaian peserta didik. Jika peran guru sebagai sumber pengetahuan utama diminimalisir, guru ditempatkan hanya sebagai titik-titik dalam sebuah proses pembelajaran. Karena salah satu ciri dari kompetisi general milenial adalah teknologi informasi. Guru harus lebih jeli dalam memanfaatkan teknologi informasi. Guru dapat memanfaatkan teknologi informasi yang ada untuk kegiatan pembelajaran dengan menggunakan multimedia. Guru dapat memanfaatkan perangkat multimedia untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik sehingga terjadi proses belajar yang menarik. Dalam mengembangkan bahan ajar berbasis multimedia untuk meminimalisir kemampuan kognitif peserta didik, guru memerlukan perhatian peran gambar, teks video, animasi, audio, dan grafik yang disajikan. Guru juga dapat menggunakan aplikasi permainan, presentasi interaktif untuk elektronik dan sebagainya. Penggunaan multimedia yang mendukung penyampaian tujuan pembelajaran akan memperkuat penjelasan yang disampaikan secara lisan. Sebagai guru milenial, guru harus cara tanggap tentang teknologi informasi menggunakan teknologi informasi dalam setiap pembelajaran di sekolah. Semakin optimal guru memanfaatkan teknologi informasi tersebut, maka semakin pembelajarannya meningkat. Oke, yang pertama, topik yang dibahas pada bacaan tersebut adalah, oke, kita mencari sebuah topik. Topik, topik tersebut bisa dikatakan kita bisa membaca sebuah awal paragraf. Topik bisa dibaca di awal paragraf karena apa? Semua topik itu bisa dikatakan di awal paragraf, tetapi ada sebuah teks juga ada di beberapa paragrafnya, tetapi kebanyakan utama ada di paragraf awal. Oke, topik yang dibahas pada bacaan tersebut adalah kan pada awal paragraf kan membahas tentang UU tentang guru dan dosen. Namun paragraf lainnya mengenai tentang pentingnya penguasaan teknologi sehingga adalah yang paling tepat adalah ya poin tepat adalah poin yang D.
Ya, kita lanjut. Kata yang paling tepat untuk melengkapi paragraf titik-titik pada paragraf satu adalah, oke, jika peran guru sebagai sumber pengetahuan utama diminimalisir karena guru ditempatkan hanya sebagai titik-titik dalam proses pembelajaran. Oke, A. Perancang, pemotivasi, perantara, pengasuh, dan pelatih. Oke, guru. Apakah perancang, pemotivasi, perantara, pengasuh, atau pelatih? Kan berdasarkan konteks kalimatnya, di kata tadi ya, ada kata apa? Guru seharusnya memberikan motivasi. Oke ya. Harusnya memberikan motivasi. Bukan, kan di situ kan tidak memberikan rancangan apa harus dibuat, atau peraturan apa yang harus dibuat, pengasuh atau pelatihan apa yang harus dibuat. Oke, nomor 8. Frasa terus-menerus pada paragraf satu memiliki makna dengan kata, ya, frasa terus-menerus. Frasa adalah apa? Gabungan antara dua kata lebih yang memiliki satu kesatuan makna. Itu yang dinamakan frasa. Oke, frasa itu satu. Jadi frasa terus-menerus pada paragraf satu memiliki makna dengan kata terus-menerus. Nah, apakah A. Strategi, B. Konsisten, C. Terstruktur, D. Sistematis, atau E. Continue? Yang paling tepat adalah yang B, adalah konsisten. Konsisten sama terus-menerus ini adalah dua kata yang memiliki satu makna. Jadi, sama dengan frasa konsisten. Jadi, memiliki makna yang sama. Oke, kalimat nomor 9. Soal nomor 9. Tidak diragukan lagi ya bahwa sumber pencemaran sungai merupakan segala kegiatan hidup manusia yang berkaitan erat dengan proses produksi dan reproduksi. Peningkatan jumlah penduduk serta turunnya standar hidup merupakan parameter yang juga ikut menentukan laju pencemaran sungai. Sehingga makin berjumlahnya penduduk dengan standar hidup yang memprihatinkan secara langsung memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sungai. Jika diperhatikan, sungai yang mengalir di berbagai tempat, kendati kondisinya yang sangat menjijikan, sering dipakai untuk mandi, mencuci pakaian, mencuci piring, bahkan menggosok gigi. Sementara itu, sungai tersebut secara terus-menerus dijelajahi dengan timbulnya sampah air limbah dan tinja penduduk. Makin ke hilir, warna sungai makin hitam dan pekat. Apabila sungai tercemar, hal itu akan memberikan keleluasaan bagi bibit-bibit penyakit untuk berkembang biak. Akhirnya, kesehatan masyarakat akan terganggu. Gangguan kesehatan yang banyak muncul di antara penyakit seperti diare, pernafasan, demam berdarah, tisu, dan lambung. Oke, untuk menghindari penumpukan sampah yang sulit menumpuk, perlu dibuat penimbunan khusus di luar kota. Hal ini sangat baik jika rumah tangga sejak dari lahir sudah dilakukan pemisahan antara sampah yang mudah lapuk dan yang sulit lapuk. Nomor 12, sampah ini dapat dijadikan sebagai sampah komersial atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya. Nomor 13, sudah waktunya sampah tidak dibuang ke sungai. Khusus air buangan industri seharusnya dibuang ke sungai terlebih dahulu, diolah menjadi instansi yang jernih. Oke, ini untuk soal nomor 9 dan 10. Oke, soal nomor 9. Manakah kesimpulan yang paling tepat untuk ulasan teks di atas? A. Sumber pencemaran sungai adalah segala kutipan hidup sebagai manusia. B. Sumber pencemaran sungai berkaitan dengan kegiatan hidup manusia. C. Peningkatan jumlah penduduk dan turunnya standar hidup merupakan parameter yang menentukan pencemaran sungai. D. Kepadatan penduduk dengan standar hidup yang memprihatinkan memberikan dampak negatif. Yang E. Umumnya pencemaran tadi disebabkan
oleh kegiatan manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Oke, simpulan yang manakah yang paling tepat untuk kalimat penutup yang kan simpulan itu kan udah pasti di akhir ya. Kesimpulan itu sudah pasti di akhir. Tapi ada sebuah kalimat juga, simpulan itu ada di semua teks. Oke, simpulan yang paling tepat adalah antara A, B, C, D, E adalah A. Oke, nomor 10. Kalimat kendati kondisi yang menjijikan sering dipakai untuk mandi, mencuci pakaian, mencuci piring, bahkan menggosok pada paragraf 1 kalimat 4. Pada bacaan di atas berfungsi untuk A. Menegaskan kembali masalah yang sudah diperkenalkan sebelumnya. B. Mengurai informasi apa yang digagas beserta kritik penulis. C. Menjelaskan perluasan konsep literasi dalam paragraf sebelumnya. D. Menjabarkan tahap yang perlu dilalui dalam mengatasi pencemaran sungai. E. Memberikan bukti empiris atas gagasan sebelumnya. Oke, kalimat 10. Pada soal ini mencerminkan penegasan tentang mengenai permasalahan pencemaran yang dibahas pada kalimat sebelumnya. Ya, karena ini kan menunjukkan sebuah apa? Sebuah kasus ya. Kalimat ini kan menunjukkan sebuah kasus kan kasusnya sih menjijikan seperti digunakan untuk mandi, untuk pakaian, bahkan mencuci piring, bahkan menggosok gigi. Jadi opsi jawaban yang paling tepat adalah uh, menegaskan kembali masalah yang sudah dibahas sebelumnya. Oke, bacaan untuk menjawab soal nomor 11 dan 12. Salah satu sumber energi yang agak permanen adalah geothermal, yaitu energi panas yang dihasilkan oleh perut bumi. Jauh di permukaan bumi terdapat sumber panas yang sangat tinggi sehingga semua bantuan bahkan semua benda berubah menjadi cair. Batuan cair bersuhu tinggi tersebut dinamakan magma. Magma selalu memanasi kerak bumi sehingga temperatur lapisan kulit keras baja 25 sampai 50 km, sekitar 200 sampai 1000 derajat Celcius. Sementara itu pada pusat bumi 6.375 km, temperatur berkisar antara 3.500 sampai 450 derajat Celcius. Pernyataan berikut yang paling sesuai dengan isi bacaan tersebut adalah kan pernyataan. Jadi antara A, semakin rendahnya posisi suatu tempat, maka semakin rendah suhu udaranya. B, semakin rendah posisi suatu tempat, maka semakin sejuk udaranya. Yang C, suhu udara di daerah pegunungan lebih panas daripada di pantai. E, pada kedalaman 10 meter, orang akan merasakan suhu udara yang panas. E, ketika mendekati pusat bumi, magma akan menjadi kerak bumi. Pernyataan yang paling sesuai untuk isi bacaan tersebut adalah yang yang di kenapa? Karena pada bacaan tersebut salah satu sumber energi agak permanen seperti geothermal, yaitu energi panas yang dihasilkan dari perut bumi. Gitu ya. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang karena itu tadi pada energi menyatakan bahwa geothermal adalah energi yang dihasilkan dari perut bumi. Soal nomor 12, ide pada bacaan di atas adalah ide pokok. Ide pokok itu apa? Ide pokok adalah sebuah makna dari teks tersebut. Menceritakan tentang apa? Jadi menceritakan tentang geothermal ya. Ah, kan tadi membahas tentang geothermal kan.
Oke, soal nomor 13 dan sampai 17. Oke, generasi hari ini berbeda dengan generasi sebelumnya karena generasi ini lahir di tengah kecanggihan teknologi digital sehingga dimanjakan oleh game online dan media sosial. Sejatinya, smartphone mendukung proses belajar mengajar sehingga proses transfer of knowledge dan pembinaan karakter dan keterampilan berjalan aja. Namun, kita juga sering menjumpai remaja yang berada dalam sebuah forum tanpa komunikasi satu dengan yang lain karena asyik bermain dengan diri dunia sendiri, meminjam bahasa Don't Starve, Tapscott, dan 2013. Generasi ini ada generasi acuh tak acuh. Minat mereka hanya mengenai budaya populer, para pesohor, dan teman-teman mereka. Hal itu menunjukkan bahwa teknologi digital membawa sejumlah dampak positif dan negatif. Menurut Felder dan Solman tahun 1993, pembelajaran di zaman informasi ini mempunyai kecenderungan gaya belajar aktif, mental, dan sintesis dan visual. Fokus pembelajaran adalah pembelajaran seumur hidup, bukan demi ujian semesta. Guru tidak perlu khawatir jika siswa lupa tanggal peristiwa penting dalam sejarah karena mereka dapat mencari melalui buku dan web. Guru perlu mengajari mereka tentang cara belajar yang baik dan mendorong mereka untuk gemar membaca dan menulis. Jadi, yang terpenting, bukan hanya tentang apa yang diketahui mereka, melainkan apa yang mencintai pembelajaran seumur hidup. Oke. Oke, kalimat topik pada paragraf tersebut adalah kalimat apa? Topik. Topik tentunya ada di awal ya. Kalimat topiknya adalah di kalimat amar pertama. Ya, di awal paragraf jadi kalimat topiknya ada di kalimat pertama. Oke. Nomor 14. Kesalahan penggunaan tanda baca koma terdapat pada kalimat. Ya, kita harus jeli ya tentang kesalahan penggunaan tanda baca koma. Koma ini sering memisahkan untuk apa antar kalimat agar kalimat itu tidak kepanjangan dan agak sedikit berbeda dengan makna sebelumnya. Untuk nomor 14, tanda koma kan dipakai untuk memisahkan antara kalimat satu dengan kalimat berikutnya. Seperti kata diri, tapi, seperti, melainkan, dan yang lainnya. Oke, jadi opsi yang paling tepat jawabannya adalah poin. Oke, 15. Pernyataan manakah yang jawabannya tidak ditemukan dalam teks tersebut? A. Apakah keuntungan teknologi digital bagi generasi sekarang ada? B. Mengapa generasi sekarang berbeda dengan generasi sebelumnya? C. Di manakah generasi sekarang bisa menggunakan teknologi digital? D. Bagaimana pendapat pakar mengenai model pembelajaran yang ideal? E. Apakah tujuan jangka panjang pembelajaran bagi siswa? Tentang teks tersebut tadi, manakah yang paling tepat menurut kalian? Oke, yang paling tepat adalah poin C. Kenapa? Di poin C ini, di manakah kata tanya yang menyatakan tepat? Sementara itu, kan ada kata sementara itu. Dalam teks tersebut tidak dijelaskan tentang kejadian yang lainnya.
Ya, kita lanjut kalimat nomor 16. Kata ganti mereka pada kalimat 5 merujuk pada. Oke, kalimat 5. Minat mereka hanya mengenai budaya populer, para pesohor, dan teman-teman mereka. Kata ganti pada kalimat 5 merujuk pada generasi. Generasi apa? Generasi aja. 16. Generasi. Maka mendegadasikan di sini kan ada kata minat mereka hanya mengenai budaya populer, para pesohor, dan enggak. Jadi generasi. Iya, generasi di sini. Sini. Kalau generasi ini atau generasi acuh tak acuh, kan generasi ini udah menunjukkan tentang generasi tak acuh tadi. Kenapa tidak A dan B? Karena generasi acuh tak acuh ini generasi yang udah menentukan acuh, berarti tentang generasi tersebut, tentang orang tersebut. Itu kan menyatakan sebuah kalimat lanjutannya. Oke, kita lanjut. Kelemahan paragraf kedua teks tersebut adalah paragraf kedua. Kalimat 6 sampai 11. Pada kalimat 6 sampai 11 ada memiliki kelemahan. Apa? A. Data tidak dipaparkan dengan jelas dalam mengambil itu. B. Hal yang dilakukan guru dalam mengajar tidak dikemukakan pentingnya. Yang C. Pentingnya pembelajaran seumur hidup tidak dijelaskan. Yang D. Gaya belajar sesuai mental, sensing, dan visual tidak dijabarkan. D. E. Manfaat web dalam pembelajaran tidak dijelaskan. Oke, kelemahan paragraf kedua pada disebut adalah yang C. Kenapa? Kenapa C? Pada kalimat itu menunjukkan kata simpulan yang mungkin ada kata jadi yang terpenting bukan hanya tentang apa yang diketahui ketika mereka lulus, melainkan juga apa yang mencintai pembelajaran seumur hidup. Seharusnya pada kalimat penjelas terdapat pada paragraf tersebut belum menjelaskan tentang pembelajaran seumur gitu ya. Jadi opsi yang paling cepat adalah opsi C. Soal nomor 18 sampai 20 terakhir, ada tiga soal terakhir. Yang kalimat pertama, selain pameran lukisan bertajuk Mengeja, Laku, Liku, Kaliku, komunitas peduli sampah selaku penjaga festival memamerkan berbagai barang yang diproduksi dari sampah sungai, seperti tas, keranjang, vas bunga, dan lampion. Berbagai seni pertunjukan yang digelar selama festival berlangsung seperti acara tradisi, palang pintu Betawi, atraksi manusia petasan di atas bukit, debus, karinding, dan lenong. Bahkan partisipasi dilakukan juga oleh warga pengusaha aktivis dan pelaku seni dalam lomba seperti lomba memancing sampah dan lomba mewarnai. Festival semakin marak dengan sajian berbagai jajanan tradisional dan kuliner. Mereka menggelar kegiatan budaya ini untuk meningkatkan kepedulian warga akan kali Cisadin. Pinggiran Kali Cisadin ini dipilih sebagai lokasi acara karena kondisi sungai sudah sangat memprihatinkan. Jadi, dengan pameran dan penggelaran seni budaya ini, semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, aktivis, dan penggiat lingkungan, pelaku seni maupun masyarakat luas diajak untuk bersinergi, peduli
menjaga, merawat, dan melestarikan sungai yang selama ini menjadi sumber kehidupan warga termasuk kebutuhan air baku. Warga tepi kota Cisden menyambut antusias tentang budaya ini. Nomor 18. Apa gagasan utama pada paragraf kedua? Oke, gagasan utama. Gagasan utama itu apa? Gagasan utama merupakan hal pokok pembicaraan tentang suatu paragraf atau bacaan. Sama intinya hal inti. Jadi hal inti apa yang paling tepat? Nomor 18. Jawabannya adalah yang B. Ya, jawabannya adalah B. Kenapa jawabannya B? Karena pada pokok pembicaraan teks tersebut adalah kegiatan komunitas peduli sampah berupa kegiatan budaya, pameran lukisan, hasil produk daur ulang sampah sungai, dan seni pertunjukan di mana di tepi sungai. Kan di sini kan di P adalah komunitas peduli sampah mengadakan kegiatan budaya di tepi kali. Bukan di poin A, komunitas peduli sampah memberikan lukisan bertajuk menginjak kali-kaliku. Yang C, bukan komunitas peduli sampah meningkatkan budaya warga akan kebersihan sungai. Yang D, komunitas peduli sampah memamerkan barang yang diproduksi dari sampah sungai. Yang E, bukan juga karena komunitas peduli sampah memamerkan produksi hasil dari daur sampah. Oke, pada kalimat nomor berapa terdapat kesalahan penggunaan tanda koma? Kesalahan penggunaan tanda koma ada kalimat nomor berapa? Ya, kalian harus jeli tentang pengisian kalimat tanda koma. Oke, pada kalimat mana? Pada kalimat nomor 6. Ya, ada di kalimat nomor 6. Di kalimat apa? Di kalimat nomor. Kalimat nomor ini, pinggiran kali Cidini dipilih sebagai lokasi acara. Karena kondisi sungai sudah sangat memprihatinkan. Oke, di koma ini kenapa salah? Karena tanda koma digunakan jika ada kalimat yang mendahului induk kalimat. Oke, jadi di koma ini kan tidak tepat di panggalannya. Harusnya tidak ada koma di sini. Bisa dikatakan bisa dikasih titik jika ingin dipenggal, tapi kalau di sini tidak usah dipenggal, tapi koma yang benar bisa dijelaskan setelah karena. Ya, komanya tuh. Oke, soal terakhir nomor 20. Oke. Pernyataan mana yang tidak sesuai dengan teks? A. Kali Cisadine dijadikan tempat kegiatan budaya agar warga peduli akan sungai. B. Kali Kali Cisadine menjadi tempat yang sangat menyenangkan bagi aktivitas lingkungan. Yang C. Kali Cisadine menjadi pusat kegiatan pegelaran seni budaya oleh komunitas peduli sampah. Yang D. Kali Cisadine merupakan salah satu sungai yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Yang E terakhir,
Kalimat sisa ini harus dipelihara oleh semua pihak karena menjadi sumber kehidupan warga. Oke, kalau yang paling tepat atau tidak sesuai dari teks adalah yang eh, ya di kan di teks membahas tentang kalimat sejarah ini menjadi tempat yang paling menyenangkan bagi aktivis lingkungan tidak merujuk pada isi teks. Oke, gitu ya. Jadi di dalam soal PPU ini, tentunya kalian harus memahami tentang ini. Jadi kita bernalar, intinya kita bernalar tentang apa yang disoalkan di sini. Contohnya ini tadi membahas tentang titik-titik nih, titik. Jadi kita baca lagi untuk mendapatkan sebuah informasi tentang teks tersebut. Kalau topik tadi sudah ada, ya. Oke, ide pokok tadi kita mengulang sedikit. Ide pokok berarti apa? Yang menjadi gagasan utama. Oke, kan tadi membahas tentang apa? Energi geotermal. Oke, gitu ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kalau misalkan ada kurang paham atau yang lainnya, nanti bisa ditanyakan ya. Kurang lebihnya saya tutup. Terima kasih sudah menyimak eh, video ini. Semoga paham tentang penjelasan yang saya utarakan tadi. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.